Bismillahirrahmanirrahim. Saya Chandra Adiwiguna dengan NIM 2409079 dari program studi teknik komputer kelas 3B akan menjelaskan sebuah soal yang telah diberikan. Yang pertama adalah latihan 1. Kita disuruh membuat sebuah desain jaringan seperti berikut ini. Di sini saya sudah membuat dengan tata caranya. Cuman biar lebih enak kita di sini aja. Yang pertama kita membuka mengklik di bagian end device, menu end device, kemudian tarik dua laptop. Kalau ini laptop 1, laptop 2 akan muncul seperti ini. Kemudian kita di connection, kalau saya langsung ngeklik yang tombol ini, menu connectionnya gitu ya, yang petir itu bakal otomatis kesambung gitu. Kalau misalkan di tata cara itu namanya copper crossover gitu ya, karena koneksinya langsung laptop ke laptop. Kalau misalkan kita ngeklik yang petir, dia bakal otomatis. Nah, kemudian kita tinggal mengedit IP configuration-nya dengan cara ngeklik laptopnya, kemudian masuk ke menu desktop, kemudian masuk ke menu IP address. Di sini IP address-nya 192.168.10.11, di enter bakal ini otomatis si subnet masknya. Nah, kayak gitu, ini langkah-langkahnya. Sama dengan laptop 2, diisikan IP address-nya tapi dengan IP address yang berbeda, yaitu 192.168.10.11. Klik enter, subnet masknya terisi otomatis. Nah, uji konektivitasnya dengan cara klik laptop 1. Oke, kita langsung masuk saja. Klik laptop 1, kemudian ke menu desktop gitu ya, tapi di bagian command prompt kita ngeping dulu ke IP address dari yang laptop 2 itu adalah 10 titik berapa ya tadi, yaitu titik 11. Kalau misalkan dia berhasil, akan muncul reply from si IP addressnya 10.11. Apakah berhasil? Yeay, berhasil. Ini belum di SS ya Kang, mohon maaf gitu ya. Nah, lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita disuruh nomor 2. Ini 1 udah. Tuh, ini editing dulu. Nah, ini 2.1 nanti ada di bawah. Kita masuk ke yang bagian tugas 22 dulu. Di sini sudah disebutkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mau menambahkan perangkat, yaitu 1 server PT dan juga 4 PC gitu ya. Server PT-nya ini, kemudian 4 PC dan juga 1 switch. Kemudian menghubungkan perangkat dengan kabel copper stripe charge untuk menghubungkan server ke switch, PC ke switch, PC 1234 ke switch. Nah, kemudian kita mengatur alamat IP address-nya di Cisco. Ini udah. Tuh. Ini juga udah. Itu 102 ini. Kalau tadi itu 10 berapa ya? 101. Pasti ini 103. Tuh. Ini 104. Sip, sama, ininya juga sama, net ID-nya sama, semuanya sudah sama. Subnet masknya seperti biasa, kalau di enter akan otomatis. Kemudian kita lanjutkan, setelah mengatur, kita terkoneksi dari klien ke server dengan cara ngeklik PC 01, tab desktop, buka command prompt sama. Nah, kita coba ping ke server gitu ya. Servernya adalah ini. Kalau misalkan reply muncul, berarti koneksi berhasil. Kita cek. Set ping 192.168.1.1. Set. Nah, dia muncul. 1.1 itu adalah, bentar. Sip.
Nah, 1.1 adalah IP address dari server PP-nya gitu. Kita cek apakah benar. Yes, benar. Ya, berhasil. Oke, untuk tugas 2 sudah selesai. Nah, untuk yang latihan 3 agak ribet kalau misalkan kita menggunakan apa itu namanya, langsung lupa ini. Mohon maaf sebelumnya Kang Daniel karena saya sedang di outside gitu. Kalau misalkan suaranya agak berbisik kurang jelas gitu ya. Nah ini tugas dari yang 2.1. Kita lihat tugasnya seperti apa. Oke. Lakukan pengamatan pada jaringan lokal Anda berupa connecting access point, traffic point, kemudian lakukan berikut. Catat setiap pengamatan dari host di sana berupa IP address, host, gateway, dan DNS. Nah, ada nih Kang Daniel. Nah, yang pertama kita disuruh mencatat setiap pengamatan dari host yang ada di rumah. Kebetulan ini di rumah tapi udah dikerjakan. Nah, waktu itu ada laptop yang terhubung ke WiFi repeater dan WiFi repeater terhubung pada router utama dengan IP address-nya. Link lokal IPv6 address seperti ini. Nah, ada di sebelah sini. Betul. IP versi 4-nya address di 192.168.1.10. Jelas. Nih di sini sama IPv4 address-nya. DNS servernya di sini. Nah, ini yang bawah. Subnet mask-nya dia /24 ya. Mana subnet mask? Oh, ini /24. Betul. Default gateway. Nah, ini. Nah, seperti itu. Sudah kan mencatat semua address dan gateway DNS jika tertera. Kedua, satu lagi host 2, handphone yang terhubung pada WiFi repeater dengan laptop. WiFi repeater yang sama dengan laptop. Itu waktu itu ini alamat IP-nya kayak gini. Sip, subnet mask-nya tidak ada sepertinya. Nah, setelah itu membuat diagram arsitektur jaringan lokal kalian sesuai dengan yang diamati. Seperti ini jaringan, contoh desain jaringannya laptop saya dan HP saya. Nomor 2, lakukan hal berikut. Lakukan ping terhadap alamat IP host lainnya yang ada dalam jaringan dan amati langkah-langkahnya. Nah, ketika saya ngeping dari laptop di command from laptop, dia itu kan ini 1.3 nih si HP saya. Nah, di ping, oh ternyata dia muncul, berarti benar tersambung gitu. Kita mencoba nih ubah IP address salah satu host pada blok atau bagian alamat host, contoh kelasnya. Oke. Kita coba mengubah nih Kang Daniel wireless LAN adapter WiFi. Nah, ini IP address-nya nih, coba lihat 120. Kalau yang pertama tadi 110 ya. Nah, sekarang kita coba 120. Mana tadi? Nah, nih 120 set. Ini kan IP address 120, betul. Nah, coba kita ping. Oh, ternyata masih bisa. Kita ngeping ke handphone. Kalau misalkan si yang bedanya itu yang belakangnya itu masih bisa, tapi net ID dan yang network ID dan host ID-nya masih sama gitu. Kalau misalkan yang belakangnya dibedakan itu masih bisa. Nah, coba ping, oh ternyata masih bisa. Nah, tapi kalau misalkan kita ubah akhir alamat networknya yang ini nih, yang bagian suku ketiga, melakukan ping apakah bisa? Kita lihat. Ini kan 192.168.2, awalnya kan 1 nih. Awalnya itu 198.1.10. Sekarang kita pakai 2. Jadi ubah 2. Wah, ternyata request timeout, ternyata tidak bisa seperti itu. Mungkin Chandra bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kalau misalkan alamat network ID-nya tidak sama,
itu tidak akan terhubung gitu. Kalau misalkan yang belakangnya masih berbeda gitu, dirubah-rubah, itu masih bisa terhubung asalkan si network ID dan host ID-nya itu sama. Seperti itu. Terima kasih Kang Daniel. Maaf telat.